Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika untuk kelas 10. Ya, pada pertemuan hari ini Ibu masih membahas mengenai trigonometri. Ya, di mana sebelumnya Ibu sudah membahas terkait dengan kuadran dan nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, di sini Ibu ingin membahas satu buah soal cerita. Ya, di mana soal ceritanya berbunyi seperti ini. Sandi dan Edwin memiliki tinggi badan yang sama, yaitu 160 cm. Kemudian mereka melihat sebuah pohon dari dua sisi yang berbeda. Jadi kalau Sandi ini dari sisi barat, ternyata pada saat dia memandang pohon sudutnya 30 derajat. Sedangkan Edwin melihat dari sisi timur dengan sudut 60 derajat. Jika jarak di antara mereka adalah 50 meter, maka tentukanlah tinggi pohon tersebut. Oke, jika diilustrasikan pada sebuah gambar, ini gambar yang dimaksud ya. Jadi misalkan di sini Edwin, di sini Sandi, di sini adalah Edwin, dia memandang ujung pohon dengan sudut 30 dan 60 derajat. Tinggi mereka sama-sama 160. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi pohonnya? Otomatis tinggi pohon itu adalah tinggi ini ya, ini tuh tingginya 160 karena kan tinggi Edwin sama tinggi Sandi itu 160 ditambah dengan tinggi ini. Ya, tinggi daunnya. Kita misalkan aja tinggi daunnya itu adalah X ya. Atau di sini berarti kita gambar aja dulu satu buah segitiganya. Ya, jadi kalau misalkan Ibu gambarkan ya. Berarti begini kan. Nah, ini oke. Di sini tadi misalnya ini daun pada pohonnya, ini adalah X-nya ya. Kemudian sudutnya tadi 30 derajat, ini adalah 60 derajat. Ini misalkan ini Sandi dan ini Edwin. Gitu. Ini tinggi pohonnya. Yang diminta adalah tentukan tinggi pohon. Otomatis tinggi pohonnya itu tadi sama aja dengan 160. Kita tulis dulu tinggi pohon. Ya, tinggi pohon itu nanti sama dengan, ini kan tinggi si Sandi sama Edwin tadi 160 ya, 160 cm ditambah dengan ini tinggi X-nya. Oke, berarti kita harus cari dulu si X-nya. Ya, di mana di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku. Boleh kita buat dulu ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Jarak dari Edwin ke Sandi atau Sandi ke Edwin itu jaraknya adalah 50 meter. Jadi ini ke sini adalah 50 meter. Oke. Kita misalkan aja ini adalah ini P, ini Q gitu kan? Berarti atau maka kita buat P ditambah Q itu sama aja dengan 50 meter, ya kan? Oke. Atau bisa kita buat P sama dengan 50 meternya nggak usah kita tulis lagi dikurang dengan Q. Jadi kalau kita ambil atau Ibu buat segitiganya, yang pertama ini 30 derajat. Ini X-nya, ini berarti nilainya siapa? Ini nilainya adalah P. P itu berapa? P itu adalah 50 dikurang Q. Satu lagi segitiganya ini adalah 60 derajat. Ini juga namanya X, ini namanya siapa? Ini namanya Q. Jadi ini satuannya kita buat sama-sama ya, sama-sama Q, boleh ya. Nah, Ibu ambil segitiga yang salah satunya dulu. Ini sudutnya 30, ini siapanya sudut? Ini samping, ini depan. Depan samping. Kalau depan samping itu apa? Tangen ya. Berarti tan alfa sama dengan desa, depan samping. Kenapa pakainya tan? Karena ini diketahuinya ini kan dua sisi ini, samping dan depan. Sudutnya udah diketahui berarti tan 30 derajat. Depannya siapa? Depannya X, sampingnya ini 50 dikurang Q. Kok ini variabel semua? Iya, bisa dihasilkan tangen 30. Berapa hasil dari tangen 30? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3
sama dengan X per 50 dikurang Q. Nah ini berarti ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Q. Coba kita ambil ke segitiga yang satunya lagi. Sudutnya 60, berarti ini sama kan tan alfa atau tan beta ibu buatnya. Sama dengan ini diketahuinya siapa? Ini depan sudut, ini samping sudut. Oh berarti sama desa. Berarti tan alfa sudutnya kan 60. Depannya siapa kalau di sini? Depan sudutnya adalah X, samping sudutnya adalah Q. Tan 60 adalah akar 3. Sama dengan X per Q gitu. Oh ini sama-sama ada X ada Q, boleh kita substitusi. Ini kalikan aja sih hilang ke sini kan? Ya berarti X itu sama dengan akar 3Q. Nah dapet. Berarti X nya kita ganti aja ya. Kemana ke sini? Nah gitu. Jadi kalau kita kerjakan, kalau X nya diganti, ini sisa 1/3 akar 3 sama dengan X nya diganti akar 3Q per berapa? Per 50 dikurang Q. Oh ini atau boleh langsung aja kita cari X nya ya. Jadi ini supaya lebih mudah, kita ambil aja si Q nya yang kita ganti ya, supaya langsung ketemu X nya. Tujuan kita kan cari X nya. Kalau kita cari X sama dengan akar 3Q, berarti kalau kita cari Q itu sama aja dengan berapa? Ya X per akar 3. Akar 3 pindah ke bawah kan, X per akar 3. Nah gitu. Jadi ini kita ganti aja biar hitungannya lebih mudah. Berarti ini jadi 1/3 akar 3 sama dengan X nya tetap per 50 dikurang Q nya yang kita ganti gitu. Q nya siapa? Q nya itu adalah X per akar 3. Nah gimana sih Bu ngitung seperti ini? Oke, ini satu persatu aja ya. Kita kalikan sila, atau ini boleh Ibu rapihkan dulu ya. Jadinya gimana kalau dirapihkan? Ini Ibu 1/3 akar 3 itu kan sama aja dengan akar 3/3. Sama dengan X per 50 dikurang X per akar 3. Ini kalikan silang ya. Ini akar 3 kali ke sini, ini kali ke atas gitu. Jadi akar 3 dikali siapa? 50 dikurang X per akar 3. Sama dengan ini kaliin jadi X kali 3 atau 3X. Terus ini kali ke sini. Nah gitu. Akar 3 kali 50 akar 3. Oke. Akar 3 kali min X per akar 3. Berarti habis kan akar 3 nya ya. Sisa min X sama dengan 3X. Kita mau cari X nya, kumpulin X nya. Berarti min X. Ini 3X pindah jadi min 3X. Sama dengan ini pindah jadi min 50 akar 3. Min X dikurang 3X min 4X. Berarti X nya itu sama dengan min 50 akar 3 per min 4. Atau min bagi min kan positif. Berarti 50 per 4 akar 3. Udah deh, ini adalah tinggi siapa? Ini adalah tinggi si X nya atau tinggi si daun ini. Ini kan tadi tingginya X ya. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Udah, tinggi pohon sama dengan 160 cm. Kalau diubah jadi 1,6 kan? 1,6 meter. Kenapa? Karena yang ini satuannya juga meter tadi kan. Ya, jadi ini diubah 50 per 4 akar 3. Udah deh, ini adalah tinggi pohonnya. Satuannya adalah meter. Seperti itu. Tidak perlu dibuat dalam bentuk desimalnya. Oke, jelas ya untuk soal ceritanya ya. Oke, misalkan Ibu ambil satu contoh soal lagi. Ini bukan soal cerita. Biasanya kan kemarin Ibu contohkannya diketahuinya bentuknya segitiga ya. Diketahui bentuk segitiga, baru diminta perbandingannya. Nah sekarang kalau misalkan diketahui justru perbandingannya. Contoh, misalkan diketahui nilai dari berapa ya?
Misal nilai dari sin beta atau nilai dari kotan. Nilai dari kotan beta adalah berapa? 2/3. Tentukan nilai dari sin beta dan cos beta dan tan beta. Oke, ini kita buat dulu segitiganya ya. Kotan itu apa? Kotan itu adalah sade. Oke, berarti ini samping, ini depan. Kita buat segitiganya. Nah, sudutnya namanya beta. Kalau sudutnya di sini ini sampingnya ya, berarti sampingnya 2, depannya 3 gitu. Kita mau cari sin beta. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya udah ada 3, tinggal kita cari miringnya. Ini miringnya kan ya. Miringnya adalah apa? Ya, miringnya adalah penjumlahan dari sisinya. Kita jumlah dulu kan, kita cari miringnya di sini. Miring itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti berapa? 9 ditambah 4, 13. Berarti miringnya akar 13. Udah cari ini miringnya berarti akar 13. Udah, ini jawabannya. Bisa dirasionalkan ya, ingat ada rasional. Jawabannya boleh ini, tapi biasanya diubah ke dalam bentuk rasional. Kalau diubah ke dalam bentuk rasional, berarti 3 per akar 13 kali lagi akar 13 per akar 13. Jadinya 3 kali akar 13 berarti 3 akar 13 per akar 13 dikali akar 13, ini 13. Akarnya hilangkan, nah ini dia sin. Kalau cari cos gimana ya? Cos sama dong. Cos itu adalah apa? Cos samping miring. Sampingnya berapa nak? Sampingnya 2. Oke, miringnya akar 13. Ini rasionalkan 2 per akar 13 kali akar 13 per akar 13. Jadi berapa? 2 akar 13 per 13. Iya, siap. Kemudian yang C terakhir, tangen tan beta. Tan itu kan kebalikan dari kotangen ya. Kalau kotangen itu sade, tan itu desa. Udah dihasilkan deh berapa? Depannya 3, sampingnya 2, 3 per 2. Nah gitu. Ya, bisa ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan terkait dengan soal cerita, dan ini ada sedikit ibu ulang kembali ya kan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, supaya kita bisa lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, terima kasih. Penjelasan dari ibu cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.